Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur semakin serius untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini terlihat dari meningkatnya indeks pembangunan manusia di Kaltim yang melebihi standar nasional. Berikut, kita simak informasi bersama reporter Angki Kresensia dan juru kamera Suharmaji. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan peningkatan kinerja, khususnya juga dalam upaya mendorong pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini juga terlihat dengan meningkatnya IPM Kaltim di tahun 2023 yang tercatat pada poin 78,2. Dan untuk membahas hal ini lebih lanjut, saat ini pemirsa saya sudah bersama dengan Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Yusliando. Pak Yusliando, apresiasi setinggi-tingginya tentu untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Bagaimana Anda melihat kemudian terkait dengan peningkatan indeks pembangunan manusia yang meningkat cukup signifikan, Pak Yus, bahkan melebihi target nasional? Ya, saya pikir apa yang kita raih Kaltim ini tentunya kita patut bersyukur, karena kalau kita lihat berbagai indikator makro pembangunan bukan hanya IPM meningkat, tetapi juga berbagai indikator makro juga meningkat. Misalnya di laju pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2020 itu sempat kontraksi 2,58%, sekarang sudah meningkat menjadi 6,34%. Kemudian juga angka kemiskinan yang tadinya sekitar 6-7%, sekarang menjadi 6,11%. Kemudian juga di angka pengangguran sekarang itu angkanya sekitar 5,31%, di bawah nasional sebesar 5,32%. Tentunya dengan pencapaian ini patut kita bersyukur masyarakat Kaltim bahwa upaya-upaya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi bersama dengan pemerintah daerah kabupaten kota termasuk juga pemerintah pusat ini menampakkan hasil yang sesuai dengan harapan kita. Sehingga dengan melihat angka-angka ini tentunya tingkat kesejahteraan masyarakat Kaltim ini juga semakin meningkat. Menilik sebenarnya dari capaian-capaian kinerja Provinsi Kalimantan Timur. Kami ingin mengetahui lebih lanjut begitu Pak Yusliando terkait dengan apa yang sebenarnya menjadi fokus pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hingga kemudian pencapaian yang luar biasa berhasil direalisasikan oleh Pemprov Kaltim. Ya, tentunya apa yang dicapai sekarang ini kan juga kita lihat apa upaya-upaya yang sebelumnya ya. Kita dulu memiliki dokumen namanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025, di mana ada beberapa prioritas pembangunan di sana. Yang pertama kaitan dengan peningkatan SDM, kemudian yang kedua kaitan dengan peningkatan ekonomi, kemudian yang ketiga infrastruktur, kemudian keempat lingkungan hidup, dan kelima berkenaan dengan tata kelola pemerintahan. Dan kami meyakini dari perencanaan itu sudah kita laksanakan selama 20 tahun dan kita sudah dapat merasakan bahwa apa yang kita rencanakan 20 tahun yang lalu ini sudah kita bisa rasakan. Tapi sekali lagi tentunya tantangan yang kita hadapi ke depannya juga semakin besar gitu ya. Apalagi dengan adanya IKN di Kaltim, ini juga menjadi tantangan besar bagi Kaltim. Bagaimana nanti IKN ini tidak menyebabkan disparitas yang sangat mencolok antara Kaltim dan IKN. Ini jadi tantangan kita bersama karena kita tahu ada beberapa indikator kunci di IKN itu yang cukup cukup menantang bagi Kaltim. Misalnya di sana nanti tidak akan ada orang miskin. Nah, bagaimana dengan Kaltim? Tentunya untuk tidak menimbulkan disparitas, kita juga mendorong bagaimana ekonomi Kaltim ke depan ini bisa inklusif, sehingga juga bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Kita tahu sekarang ekonomi Kaltim ini sangat didominasi oleh sektor ekstraktif, yang itu tentunya juga tidak bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Oleh sebab itu kami di dalam dokumen yang sedang kami susun RPJPD 2025-2045 ini juga kami bagaimana mengupayakan transformasi ekonomi di Kaltim ini bisa lebih inklusif sehingga juga mengarah kepada bagaimana sektor-sektor ekstraktif ini bisa kita olah di Kaltim melalui hilirisasi industri. Kita harapkan itu juga ini akan membuka lapangan pekerjaan baru, termasuk juga bagaimana kita bisa menekan kemiskinan, sehingga diharapkan nanti disparitas antara IKN dan Kaltim ini juga semakin bisa kita tekan gitu. Pak Yusliando, saya menggarisbawahi terkait dengan keberadaan IKN yang kemudian juga menjadi kekhawatiran agar tidak terjadi disparitas yang terlalu mencolok begitu. Nah, Pak Yusliando sendiri terkait dengan keberadaan IKN tentunya tidak hanya terkait dengan infrastruktur semata atau pembangunan fisik, tentu ada juga pembangunan non fisik yang kemudian menjadi fokus di sana. Apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk merencanakan pembangunan manusia ataupun juga SDM yang kemudian juga bisa bersaing di Provinsi Kalimantan Timur dengan keberadaan IKN?
Ya, tentunya kita di satu sisi sangat gembira ya adanya IKN di Kaltim, tapi di sisi lain juga tantangan cukup besar. Nah, pertanyaan tadi Mbak Angki, bagaimana dengan perencanaan Kaltim untuk merencanakan kaitan dengan transformasi ekonomi, kemudian pengembangan SDM Kaltim, kemudian juga terkait dengan transisi energi ke depan seperti apa Kaltim ini. Nah, kami sekarang ini sudah dibantu oleh GIZ untuk menyusun perencanaan dan diharapkan nanti di tahun 2025 itu berkenaan dengan gambaran atau grand design pengembangan SDM Kaltim seperti apa, kemudian juga transisi energi di Kaltim ini pelaksanaan seperti apa direncanakan, termasuk juga transformasi ekonomi ini akan tergambar. Dan ini kita memulainya di tahun 2024 dan diharapkan dengan adanya dokumen ini tentunya kita juga nanti bisa mengimbangi perencanaan yang sudah dibuat di IKN, sehingga diharapkan nanti disparitasnya juga tidak terlalu mencolok gitu Mbak Angki, sehingga makanya kita juga punya tagline sekarang untuk pembangunan 2024-2026 adalah membangun Kaltim untuk Nusantara, sehingga kita harapkan nanti apa yang dilakukan oleh di Nusantara ini juga dilakukan di Kalimantan Timur. Kira-kira itu Mbak Angki. Baik, kontribusi Kalimantan Timur terus dilakukan begitu untuk tetap mendukung pembangunan bangsa termasuk juga pembangunan dunia begitu. Terakhir Pak Yusliando, apa yang menjadi target pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2024 khususnya terkait dengan keberadaan IKN dan kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia tentunya Pak Yusliando? Ya, tentunya kami di dalam mendukung IKN ini kami memang tidak secara langsung gitu ya, hanya mungkin berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang itu bisa mendukung IKN. Kemudian yang kedua dikaitkan dengan apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi untuk membangun Kaltim, terutama di buffer zone-nya IKN. Ini juga kami sedang melakukan kajian-kajian Mbak Angki, dan ini juga kita kerjasama dengan GIZ. Diharapkan nanti bulan Maret atau paling lambat April itu sudah kita buatkan grand design untuk buffer zone-nya IKN, sehingga nanti diharapkan buffer zone ini juga bisa memiliki kontribusi terhadap IKN, misalnya saja untuk pangan. Pangan kami meyakini misalnya untuk di Paset dan PPU itu memiliki potensi besar untuk membackup pangan di IKN. Kemudian yang kedua juga kaitan dengan perumahan. Kita yakin juga bahwa IKN ini juga memiliki lahan terbatas karena sebagian besar itu daerah hijau, sehingga juga mereka juga membutuhkan kawasan pemukiman, dan kami meyakini PPU itu ruang yang bisa dimanfaatkan oleh otorita untuk membangun pemukiman. Kemudian yang ketiga lagi menyangkut energi. Nah, energi juga kita memiliki satu tempat yang namanya Lambakan, itu bendungan yang sudah direncanakan sejak beberapa tahun yang lalu, hanya saja sampai sekarang belum dibangun. Itu dia memiliki kapasitas untuk dijadikan PLTU, yang itu adalah energi terbarukan, dan ini tentunya sevisi dengan apa yang diinginkan oleh IKN, yaitu energi yang berbasis energi baru terbarukan. Sehingga kita harapkan nanti juga buffer zone ini juga bisa mendukung pembangunan di IKN. Baik, pangan, permukiman, kemudian juga transisi energi ini yang menjadi fokus pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih banyak Bapak Yusliando, Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Timur, sudah bergabung bersama kami. Dan itulah tadi pemirsa bagaimana kemudian upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait juga dengan peningkatan sumber daya manusia. Karena kalau kita lihat memang keberadaan Ibu Kota Nusantara ini tentunya juga menuntut tidak hanya dari segi pembangunan infrastruktur atau pembangunan fisik semata, tetapi juga kemudian peningkatan pembangunan non-fisik, salah satunya melalui sumber daya manusia. Demikian, Angki Kresensia dan juru kamera Suharmaji melaporkan.